Baiklah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menjabarkan pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola berpikir ilmiah berpikir yang logis dan empiris. Pola berpikir non-ilmiah adalah berpikir yang tidak empiris atau tidak dibahas secara mendalam. Perbedaan pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola berpikir ilmiah yang pertama secara logis, secara empiris, secara objektif, secara netral, mengungkapkan fakta, pendapat melalui penelitian, pendapat data atau bukti dalam menunjukkan hasil. 8. Tidak berdasarkan pikiran atau pendapat saja. Pola berpikir non-ilmiah, tidak secara logis, tidak secara empiris, pernyataan berdasarkan perkiraan hanya sekedar pendapat pribadi, tidak terdapat bukti, pendapatan atau tindakan tidak melalui penelitian, pendapatan tidak sesuai fakta. Manfaat pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola pikir ilmiah pertama tidak mudah percaya akan suatu, pendapatnya dipercaya orang lain, memecahkan masalah tidak dengan emosi. Pola pikir non-ilmiah akan mudah percaya terhadap sesuatu yang diungkapkan orang lain, pendapatnya tidak akan dipercaya, memecahkan masalah selalu emosi. Saran pola pikir ilmiah, alat yang dapat membantu kegiatan ilmiah, bahasa, matematika, statistik. Selanjutnya yaitu penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat, usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dan pengetahuan dengan metode ilmiah. Kedua, tujuan 1. Memperoleh informasi, 2. Mengembangkan dan menjelaskan, 3. Menerangkan dan prediksi dan mengontrol suatu ubahan. Yang ketiga, fungsi penelitian berdasarkan jenis, berdasarkan jenis. Yang pertama, penelitian dasar, yang kedua, penelitian terapan, yang ketiga, penelitian mengevaluasi, yang kedua, fungsi penelitian berdasarkan tujuan, penelitian deskriptif, 2. Penelitian prediktif, 3. Penelitian imperatif, 4. Penelitian eksplanatif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan paradigma pendekatan penelitian. Pengertian paradigma, suatu konsep, metode, dan kaidah-kaidah aturan-aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, varian paradigma, positivis, interpretif, kritis. Yang ketiga, varian pendekatan penelitian, kualitatif, pendekatan kuantitatif, pendekatan gabungan. Karakteristik dan perbedaan dari berbagai jenis penelitian di bidang penelitian. R&D melakukan penelitian pertama, melakukan pengujian lapangan, masalah nyata, proses mengembang produk. Yang kedua, deskriptif, menggunakan satu variabel, tidak kita menggunakan dua variabel. Analisis data diarahkan pada pencarian ilmiah dan modus. Analisis dilakukan setelah data terkumpul. PTK, penelitian adalah pelaku tindakan dan penggunaan langsung hasil PTK. Misal langsung dihadapi, misalkan evaluasi diri. Eksperimen memenuhi validation internasional, memberi pengujian hipotesis, digunakan untuk mencari pengetahuan perlakuan. Pustaka, penelitian berupa teks, data pustaka siap pakai dan sumber sekunder. Pustaka dibatasi ruang dan waktu. Melibatkan dua metode, melibatkan asumsi filosofis, dasar teori konfirmasi dan eksplorasi, sifat data campuran, teknik pengumpulan data. Korelasi, menghubungkan dua variabel atau lebih dasarkan pada koefisien bersifat kuantitatif. Analisis dengan statik korelasi, variabel ukur secara korelasi, cara intensif, mendapat derajat asosiasi. Menjelaskan komponen PAR, juga isu, kekerasan, isi komunitas yang diharapkan, strategi, sumber yang dimiliki, model pelaporan rujukan. Kuantitatif kualitatif, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian pertama, kerangka hipotesa, metode penelitian, sistematis, rujukan, CBR, judul, latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, knowledge translation, tim peneliti, komunitas rujukan.
Yang keenam, tahap penelitian PDK. Rencana menjelaskan tentang 5W tambah 1A. Pelaksanaan dilakukan implementasi, pengamatan yang diamati peserta didik, refleksi diadakan ketika kolaborasi sudah selesai. Yang kedua, kepustakaan, buku, artikel, kutub sumber, konteks dan informasi, identifikasi topik, korelasi, deskriptif, studi, kepustakaan, pencarian landasan teori, metode penelitian terhadap tahap penentuan subjek, buat kesimpulan, memaparkan hasil, menentukan masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, analisis data, eksperimen, membuat hipotesis, mengambil dokumentasi, melakukan percobaan, menulis hasil, menampilkan hasil, make, menentukan setting, mengumpulkan data, menentukan hipotesis, mengumpulkan data sesudah dan sebelum, melakukan kajian, menentukan sampel instrumen pelapor, research and development atau R&D, penelitian dan pengumpulan data, pengembangan produk awal, revisi hasil uji, revisi produk final, perencanaan, uji coba pelaporan awal, uji coba produk lapangan produk utama, uji lapangan, destinasi implementasi. Yang ketujuh, hambatan dalam penelitian hambatan pengumpulan data, hambatan penganalisan data. Solusinya yaitu penelitian selanjutnya dilakukan agar lebih teliti lagi mencari data. Yang kedua, lebih teliti lagi dalam membedakan nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab. Ketiga, lebih hati-hati dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, menjelaskan komponen.